Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita selalu bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya kita sangat yakin dan percaya bahwa apa yang kita makan, apa yang kita nikmati, semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salam marilah kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama memahami ajaran Islam terkait dengan wakaf. Di dalam kitab Syarah An-Nawawi juz 1 halaman 25, beliau mengutip hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin: sadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun salihun yad'u lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka sungguhnya tidak ada lagi amalan, semuanya telah terputus kecuali ada 3 yang masih sampai, yang masih dinikmati. Pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Kaum muslimin dan muslimat, sedekah jariyah salah satu penjelasannya adalah termasuk di dalamnya wakaf. Dari sini dapat kita pahami bahwa sesungguhnya wakaf yang kita berikan akan selalu mengalir pahalanya bagi orang yang telah menyerahkan sebagian hartanya dalam bentuk wakaf. Lalu apa yang dimaksud wakaf di dalam ajaran Islam?
secara etimologi wakaf berasal dari kata ataupun berasal dari bahasa Arab, yaitu al-waqf, yang berarti al-habs, yaitu merupakan kata masdar yang artinya adalah menahan, berhenti, atau diam. Maka kalau kita hubungkan kata wakaf dengan benda-benda yang kita berikan, misalnya mewakafkan tanah, berarti adalah menahan tanah itu dari pemiliknya. Kalau seandainya kita menyampaikan mewakafkan kebun, maka berarti adalah menahan atau membekukan hak milik untuk faedah-faedah tertentu. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, para ulama telah merumuskan beberapa makna daripada wakaf itu. Pertama adalah yang disampaikan oleh mazhab Hanafi. Wakaf adalah menahan materi benda ain milik si wakif, lalu menyedekahkan dan mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang ingin untuk tujuan kebajikan. Maka ada dua kata kunci yang diambil di sana. Pertama adalah menahan materi benda ain, lalu menyedekahkan dan mewafatkan manfaatnya. Ini dua yang menjadi garis bawah apa yang disampaikan oleh mazhab Hanafi. Materinya kita tahan, bendanya kita tahan dari si milik si wakif, sehingga dia tidak bisa bertasarruf lagi, bertindak hukum terhadap benda yang diwakafkannya. Lalu harta yang diwakafkan adalah manfaatnya. Maka dari definisi yang disampaikan oleh mazhab Hanafi ini, jelas sekali bahwa kedudukan harta wakaf tertahan dan terhenti kepemilikannya dari tangan si wakif itu sendiri. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi, bahwa pemilikan terhadap si tanah wakaf masih berada si wakif. Dan yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh mazhab Syafi'i. Wakaf adalah menahan harta yang bisa memberikan manfaat serta kekal materi dan bendanya dengan cara memutus hak pengelolaannya yang dimiliki oleh si wakif dan diserahkan kepada nazir yang dibolehkan oleh syariat. Maka dari mazhab Syafi'i ini kelihatan sekali bahwa harta wakaf itu adalah memberikan manfaat terhadap benda-benda ain yang dia itu adalah kekal zatnya. Sehingga benda yang diwakafkan kriterianya itu adalah memang benda yang tidak bisa habis. Sehingga di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa tidak mungkin kita mewakafkan dalam bentuk makanan, karena makanan itu bisa dimanfaatkan kalau dihabiskan. Tidak ada pernah kalau seandainya makanan itu mendatangkan manfaat hanya sekedar dilihat-lihat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka dari kedua pemahaman tentang wakaf ini, kita melihat
apa yang ditampilkan dalam Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004. Wakaf adalah diartikan dengan perbuatan hukum si wakif untuk memisahkan dan untuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Nah, kalau kita lihat dari Undang-Undang Wakaf 41 2004 ini, kelihatan bahwa harta wakaf itu sesungguhnya bila bisa kita lakukan adalah untuk selama-lamanya kita mewakafkan atau kita mewakafkan dalam jangka waktu tertentu. Nah, disinilah kita melihat bahwa perbedaan pandangan yang ada di kitab-kitab fikih dihimpun dalam Undang-Undang Wakaf. Kalau seandainya adalah dalam bentuk wakaf, dalam waktu jangka tertentu, 10 tahun saya wakafkan tanah ini, berarti kepemilikannya tetap menjadi si wakif. Maka inilah pandangan yang disampaikan oleh mazhab Hanafi. Tetapi ketika dia menyerahkan dalam bentuk untuk selama-lamanya, maka ini cocok dengan apa yang dipandangkan oleh Imam Syafi'i. Karena sesungguhnya harta wakaf itu telah pindah kepemilikannya dan sesungguhnya tidak jadi pemiliknya lagi si pewakif. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka untuk itu pemahaman yang benar tentang wakaf ini menjadikan kita untuk bisa melakukan pilihan bahwa yang terpenting dalam pewakafan tanah ini prinsipnya adalah bahwa harta yang kita wakafkan itu secara kriterianya adalah bendanya adalah benda yang tahan lama dan manfaatnya dapat kita ambil. Ini pemahaman yang utuh terhadap wakaf, baik kita lihat dari aspek fikih maupun kita lihat dari aspek undang-undang. Jadi undang-undang wakaf sesungguhnya adalah dilahirkan, dihimpun pemahaman tentang wakaf itu dari berbagai pandangan dan pendapat ulama. Makasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.